Salam bagi jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Saudara, kemarin kami berjalan-jalan ke air terjun Wailalaan di Lampung, saudara. Menuju air terjun itu kami melewati banyak orang pedagang gula merah. Saudara, dulu tahun 2010, tahun 2000 sampai 2006, maaf saudara, 2000 sampai 2006, kami sudah berdagang gula dan kami mengambil gula lewat desa itu, saudara, Gadingrejo, di mana kami kemarin lewati, saudara, ngambil gula, lalu kami jual ke Bandar Jaya, dan kami itu lakukan sekitar 6 tahun, saudara. Lalu istri saya, dia ngomong, saudara, bagaimana dulu kami mengalami banyak sekali kesusahan, penderitaan, harus bangun pagi-pagi jam 5 pagi, lalu membeli gula di Kalirjo, di Gadingrejo, lalu membawanya ke Bandar Jaya, saudara, dan dengan kendaraan kami yang sederhana, yaitu L300 odomodol. Saudara, memang banyak sekali penderitaan itu. Banyak sekali air keringat yang kami harus curahkan, saudara. Bukan hanya keringat, tetapi juga, saudara, air mata dan darah. Saya katakan demikian, saudara, karena beberapa kali kami hampir, saudara, mengalami kecelakaan yang begitu serius, saudara. Tetapi akhirnya, saudara, pelayanan yang kami kerjakan, yang kami melakukan banyak pengorbanan, akhirnya, saudara, kami mampu melepasnya untuk dapat diberikan bagi hamba Tuhan yang lain, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Tetapi saya ingin sampaikan, saudara, ya, bahwa apa yang kami alami dulu sebetulnya sampai sekarang tetap kita alami. Saudara, kesusahan, penderitaan yang begitu dalam itu sebetulnya sangat berguna kepada kita, saudara, untuk membentuk kita, untuk membentuk manusia kita, saudara, supaya kita menjadi lebih mengenal Tuhan, supaya, saudara, kita memiliki kebanggaan yang lain, bukan kebanggaan dunia ini, tetapi ada kebanggaan tentang kerajaan surga. Saudara, pada saat ini juga, saudara, masalah itu datang. Saya katakan, saudara, janganlah kita berpikir bahwa kehidupan ini ketika masalah itu lepas, maka kita akan mengatakan, oh, inilah kebahagiaan ketika tidak ada lagi masalah. Sebetulnya tidak, saudara. Semua masalah-masalah ini, biarkan, saudara, kalau Tuhan izinkan itu datang, saudara, kita akan lewati semua. Dan semua masalah itu, saudara, tujuannya adalah membentuk kita, ya, untuk membentuk kita, untuk pada suatu hari kita akan memiliki kemampuan pengenalan Tuhan yang berbeda. Saudara, sekarang ini masalah yang panjang, saudara. Tentu, saudara, tujuannya kalau kita benar-benar, saudara, mengerti, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang baru, yang akan kita terima. Saudara, firman Tuhan berkata, duduk diamlah, tenanglah, berdoalah. Saudara, supaya kita di waktu-waktu yang sukar ini, saudara, waktu kita diam, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, dialah yang sudah tinggal di dalam diri kita. Dialah yang mengajar kita. Dialah yang menceritakan banyak hal kepada kita, termasuk perkara-perkara rohani dan juga termasuk perkara-perkara jasmani. Oleh karena itu, saudara, pada masa-masa sulit seperti ini, saudara, itu sebetulnya kalau kita tenang, maka kita punya kemampuan berdoa lebih tinggi daripada masa-masa sebelumnya. Saudara, kalau masa-masa sulit seperti ini, kalau kita tenang, saudara, maka kita di situ punya kemampuan untuk dapat dengar-dengaran dengan Roh Kudus, untuk dapat mendengar
perkataan-perkataannya, kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan. Saudara, ini yang perlu, saudara. Ketika kita mengalami proses, saudara, lalu proses itu membuat kita lebih tajam untuk mendengar suara Tuhan. Itu harta yang luar biasa. Saudara, itu orang Kristen seperti itu, saudara, di mana hidupnya bukan lagi bergantung kepada pendeta atau gembala atau kepada manusia. Tetapi orang-orang seperti itu, saudara, dia akan bergantung kepada Tuhan. Saudara, kita lihat banyak sekarang gereja-gereja, saudara, di mana para pendeta itu, saudara, sangat mempengaruhi jemaat. Ya, dan jemaat itu, saudara, selalu mengatakan kata pendeta, kata gembalaku. Sebetulnya, saudara, itu tidak pas. Saya katakan, saudara, itu bisa saja kita katakan sebagai jemaat yang bodoh. Karena suatu hari bisa saja, saudara, ya, gembala itu, saudara, tidak menyenangkan bagi jemaatnya. Lalu dia bisa katakan tiba-tiba gembala jahat. Tetapi kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, ya, lewat proses-proses yang kita hadapi, maka saudara, kita tidak akan pernah kecewa. Lewat perjalanan-perjalanan waktu, saudara, bersama Roh Kudus, ditambah ada masalah, di situ kita menemukan kekayaan-kekayaan baru bersama dengan Tuhan. Saudara, bahkan kita dapat menerima, kita dapat mendapatkan, saudara, kekayaan-kekayaan yang jauh, saudara, ya, yang lebih hebat daripada apa yang pernah kita peroleh dulu. Kekayaan-kekayaan surgawi yang membuat kita terkagum-kagum, terpesona. Oleh karena itu, saudara, pada saat-saat ini, saudara, saya sarankan pada kita semua, berhenti mengeluh, berhenti tertekan. Saudara, tetapi keadaan ini akan membuat kita, saudara, tekanan ini lalu diimbangi dengan ketenangan. Ketenangan ini membawa kita, saudara, ya, dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Maka banyak rahasia, banyak hikmat-hikmat yang dia akan sampaikan kepada kita. Walaupun mungkin, saudara, ya, keadaan ini masih panjang, tetapi cerita sukacita yang Tuhan sampaikan itu lebih panjang lagi. Saudara, marilah kita tenang supaya kita dapat menikmati sukacita dari Tuhan. Amin.